Hadis qudsi itu adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika beliau mengatakan Allah berfirman, tetapi yang beliau ucapkan itu tidak ada dalam Al-Quran, maka itu disebut hadis qudsi. Qudsi itu dari kata bahasa Arab qadasa, kudus, maknanya adalah suci. Jadi hadis qudsi itu hadis yang maknanya adalah suci. Dia adalah pernyataan Nabi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Allah berfirman. Meskipun sama-sama disebut Allah berfirman, tetapi hadis qudsi itu tidak sama dengan Al-Quran. Tidak boleh untuk ngimami sholat. Ini tidak boleh untuk ngimami sholat. Meskipun di situ disebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis qudsi ini meskipun disebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran setiap hurufnya kita baca itu berpahala. Tapi kalau hadis kita baca berpahala bukan pada setiap hurufnya. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, berpahala karena faidah-faidahnya. Tetapi kalau Al-Quran baik tahu faidahnya atau tidak tahu faidahnya, paham maknanya atau tidak paham maknanya, setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Dan beliau bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka di sana sudah ada 30 kebaikan. Tetapi berbeda dengan hadis qudsi. Hadis nabawi atau hadis qudsi. Yang mana hadis qudsi, hadis nabawi itu adalah ungkapan Nabi, pahalanya adalah ada pada faidah-faidahnya, bukan pada setiap hurufnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan masih banyak nanti perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis Nabi. Kalau hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu periwayatannya pada umumnya adalah dhonni dan mengandung lafadz maknawi. Artinya kalau Al-Quran itu mau disampaikan kepada orang lain harus bersifat lafzi. Tapi kalau hadis Nabi boleh bersifat maknawi. Paham ya? Belum. Jadi kalau Al-Quran itu kalau mau disampaikan kepada orang maka harus lafzi, lafadznya maknanya harus sama. Tetapi kalau hadis qudsi boleh disampaikan kepada orang, lafadznya tidak harus sama, yang penting maknanya sama. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada namanya kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Al-Quran itu harus dikutip dengan kutipan langsung. Sementara hadis qudsi boleh dikutip dengan kutipan tak langsung. Bisa dipahami? Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Jadi ada perbedaan. Maka kita tidak boleh ketika kita misalnya bisa berbahasa Arab lalu mengatakan qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu kemudian kita gunakan bahasa Arab sendiri untuk ayat-ayat Quran, itu tidak boleh. Karena apa? Karena hakikatnya kalau sudah bahasa kita tidak plek lafadz dan maknanya, itu bukan lagi ayat Al-Quran. Tetapi berbeda dengan hadis qudsi. Kalau Anda misalnya hafal bisa bahasa Arab lalu mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, lalu diucapkan sesuai dengan maknanya, maka periwayatan maknawi dalam hadis itu boleh. Biasanya juga banyak para asatid, para ustadz itu ketika menyampaikan hadis itu sering menggunakan periwayatan maknawi. Salah satu ciri periwayatan maknawi ketika ustadz tersebut atau guru ngaji tersebut mengatakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau mengatakan atau ada guru ngaji bilang au kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu artinya ragu dengan lafadz aslinya atau ragu dengan lafadz dari Nabi aslinya seperti apa, hanya menyampaikan maknanya saja. Saya kadang juga seperti itu, ketika saya lupa hadisnya maka kemudian kita sampaikan redaksi Arabnya tapi diikuti dengan kata-kata au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kutipannya adalah kutipan tak langsung, karena kita tidak hafal
lafadznya, lalu lafadznya kita buat yang serupa. Apa kalau bahasa Indonesianya? Jadi maknanya serupa tapi lafadznya beda. Ya? Oh bukan. Contoh begini. Saya ketemu Pak Esmunardi. Pak Esmunardi suatu saat di masjid ini lihat anak-anak pada rame di masjid. Lalu Pak Esmunardi bilang, semua anak-anak yang ada di masjid ini harap tenang, tidak boleh mengganggu jamaah yang lain. Lalu ada orang mengatakan, Pak Esmunardi berkata, semua anak-anak di masjid ini harap tenang, tidak boleh mengganggu yang lain. Sama kan? Namanya lafzi. Nah kalau maknawi, Pak Esmunardi bilang anak-anak tidak boleh ganggu yang lain, jangan ramai. Ini maknawi. Sudah paham? Ya.